Presiden pertama Republik Indonesia yang juga pahlawan revolusi, Insinyur Soekarno, pernah diasingkan ke Bengkulu oleh penjajah Belanda karena pemikiran dan perjuangannya mengobarkan semangat kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu tahun 1938 hingga 1942 setelah diasingkan dari Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama istrinya Inggit Garnasih dan ketiga anak angkatnya ikut menyertai Soekarno saat menjalani masa pengasingan. Rumah pengasingan Bung Karno seluas 40.434 meter persegi yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, RT 5 RW 2 nomor 2, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, merupakan salah satu peninggalan Presiden pertama RI Soekarno dan menjadi saksi sejarah perjuangan sang proklamator saat diasingkan di bumi Rafflesia selama 4 tahun. Rumah berarsitektur perpaduan Eropa dan Cina ini dibangun Chang Cheng Kuai tahun 1918 yang bekerja sebagai penyalur bahan pokok untuk keperluan pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu kala itu. Saya menemukan beberapa hal di dalam melacak jejak sejarah Bung Karno di Bengkulu. Nah, ketika dia memang sudah ditempatkan di rumah, itu sebenarnya dia juga ada beberapa sumber yang tanda petik ya, masih abu-abu ya. Tanda petik artinya belum jelas. Apakah rumah, tapi yang jelas itu rumah orang Tionghoa yang memang waktu itu dalam keadaan kosong. Ada sumber yang menyatakan bahwa itu rumah seorang Tan Eng Cian, seorang pengusaha, seorang pengusaha di perkebunannya. Dulu dia punya perkebunan teh di Pantai Panjang itu. Nah, kemudian ada sumber yang menyatakan bahwa dia Lim Biseng itu juga dianggap rumah pemiliknya. Tapi yang jelas itu adalah rumah orang Tionghoa. Tapi apa saja yang dilakukan Bung Karno selama di sana, ya selain dia memang sehari-harinya sebagai interneran dan dia hidupnya terbatas, tapi dia masih bisa melakukan gerakan-gerakan sosial walaupun nanti di belakangnya ada motivasi ingin tetap berjuang menggalang semangat nasionalisme para generasi muda yang ada di Bengkulu. Ada kemudian membentuk kelompok diskusi, semacam debat itu juga mengotak-atik tentang semangat nasionalisme, walaupun oleh pemerintah kolonial Belanda selalu diawasi, tetapi Bung Karno yang luar biasa sudah bisa menangkap bagaimana dia harus bergerak. Juga melalui panggung kesenian, melalui panggung sandiwara, dia menciptakan, dia bisa mendekati para pemuda dan juga lapis masyarakat
selain yang sebagai hiburan, tapi di balik pementasannya itu, lakon-lakonnya itu selalu mengandung semangat-semangat jiwa nasionalisme. Semasa kemerdekaan, Rumah Pengasingan Bung Karno pernah dijadikan sebagai markas perjuangan PRI, rumah tinggal AURI, stasiun RRI, dan kantor pengurus KNPI Dati 1 dan 2. Bangunan tersebut telah ditetapkan menjadi benda cagar budaya sejak tahun 2004 melalui keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan dikelola Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jambi.